dilakukan oleh tersangka, yaitu pertama A16 warna silver, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, 21. Kemudian warga desa Kerandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban penipuan pencairan uang dengan kerugian mencapai 150 juta rupiah. Korban tergiur dengan iming-iming MR yang berusia 43 tahun warga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan AH 51 tahun warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang mengaku bisa mencairkan uang dalam jumlah besar dari salah satu bank swasta. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Mataraman. Rekan Sofyan Arif, silakan informasi lengkap terkait kronologi insiden ini. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuner. Benar sekali, seorang warga di Desa Kerandekan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek tertipu penipuan 150 juta rupiah dengan iming-iming pencairan modal usaha sebesar 5 miliar dari bank swasta. Nah, untuk kronologinya sendiri bermula saat korban bertemu dengan kedua pelaku di salah satu rumah teman keduanya di Desa Anggador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Antara korban dan pelaku ini sebenarnya sebelumnya belum kenal, namun mereka bertemu di rumah teman tersebut dan saat pertemuan tersebut keduanya dikenalkan. Saat itu ada kecocokan yang mana korban membutuhkan uang modal dan saat itu si pelaku melihat adanya celah untuk melakukan penipuan tersebut. Nah, pelaku ini memberikan iming-iming bisa mencairkan uang permodalan sebesar 1 miliar rupiah dengan biaya administrasi hanya 100 juta rupiah. Saat itu korban langsung tergiur dan beberapa hari kemudian mentransfer uang 100 juta rupiah ke rekening pelaku. Tidak lama kemudian pelaku kembali mengiming-imingi korban agar mentransfer uang kembali sebesar 50 juta rupiah sehingga nantinya uang permodalan yang akan cair sebesar 5 miliar rupiah. Nah, saat itu korban pun kembali percaya dan mentransfer kembali uang 50 juta rupiah ke rekening pelaku. Tak beberapa lama kemudian si pelaku ini bertemu dengan korban di rumah korban dan saat itu pelaku ini menginstal aplikasi ke ponsel korban. Aplikasi ini merupakan aplikasi palsu yang dibeli pelaku ke salah satu pembuat aplikasi di Jawa Tengah. Saat itu langsung muncul uang transfer ke aplikasi tersebut sebesar 5 miliar rupiah. Nah, saat itu pelaku juga membawa beberapa pecahan uang 100 ribuan dan pecahan dolar yang kemudian diketahui itu merupakan uang palsu. Saat itu pelaku menawari korban untuk membayar 50 juta rupiah agar bisa memiliki uang tersebut karena di uang tersebut adalah spesimen yang ada tulisan 1.01 aset yang itu bisa dihilangkan dengan hanya membayar uang 50 juta rupiah. Saat itu korban mulai curiga karena hal tersebut dinilai korban adalah perbuatan yang tidak benar dan untuk tawaran tersebut ditolak oleh korban. Namun saat si pelaku pulang, korban pun mulai curiga jangan-jangan transfer 5 miliar yang masuk ke HP-nya juga fiktif. Dan saat itu korban pun berinisiatif untuk mencairkan uang 5 miliar tersebut namun tidak kunjung berhasil. Karena sadar ia menjadi korban penipuan, korban lalu melaporkan hal tersebut ke SPKT Polres Trenggalek. Dan dari hasil penyidikan untuk uang palsu ini dicetak oleh pelaku di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, dan untuk saat ini Satreskrim Polres Trenggalek menetapkan satu orang DPO atau daftar pencarian orang, yaitu Waryubi yang dalam insiden tersebut berperan sebagai pembuat aplikasi. Aplikasi tersebut dibeli oleh Wildan atau pelaku utama ke Waryubi sebesar 40 juta rupiah. Saat ini Polres Trenggalek atau Satreskrim tengah memburu Waryubi di sekitar Pekalongan, Jawa Tengah. Begitu rekan Justina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Mataraman atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dilakukan oleh Satreskrim
Polres Trenggalek, yaitu tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan laporan polisi nomor LPB /9/1 Romawi /2026 SPKT Polres Trenggalek Polda Jawa Timur tanggal 23 Januari 2026. Adapun waktu kejadian dan tempat kejadian. Waktu kejadian pada tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah milik saudara Sumarni Jarwo alias Eyang yang beralamat di Dusun Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yaitu rumah milik saudara Sumarni Jarwo alias Eyang yang beralamat Dusun Gador, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Adapun sebagai pelapor atau korban yaitu saudari Wiji Astuti binti Mariman, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga yang beralamat di RT 2 RW 1 Dusun atau Desa Kerandekan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka Muhammad Ridwan alias Weldan bersama tersangka Alfian Kasidin alias Gus Alfian bertamu ke rumah saksi Sumarni Jarwo alias Ewang, alamat Dusun Gador, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, kemudian dikenalkan oleh Sumarni Jarwo alias Eyang dengan korban Wiji Astuti beserta suaminya saksi Dedi Arif Rianto. Karena Muhammad Ridwan alias Wildan mengaku bisa mengurus pencairan modal dari Bank BCA. Kemudian tersangka menyampaikan ke korban jika Ibu Wiji Astuti mau modal usaha senilai 1 miliar rupiah, tersangka bisa mencairkan dengan persyaratan Ibu Wiji Astuti memberikan uang untuk administrasinya senilai 100 juta rupiah. Kemudian uang pencairan modal bisa keluar ke aplikasi BCA Mobile milik ibu dan korban pun membuka rekening di Bank BCA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban dan tersangka bertemu di rumah saksi Sumarni Jarwo alias Eyang untuk penyerahan uang 100 juta dan ditransfer ke rekening tersangka Muhammad Ridwan alias Wildan melalui Briling. Kemudian setelah itu tersangka Muhammad Ridwan alias Wildan masih menyampaikan dengan kalimat, Bu Tutik kalau mau modal 5 miliar tersangka bisa ngurus lagi, tapi persyaratan uang administrasinya tambah lagi senilai 50 juta rupiah. Dan beberapa hari kemudian korban menyerahkan uang 50 juta kepada tersangka. Atas perbuatan tersangka tersebut, korban merasa ditipu senilai 150 juta rupiah dan akhirnya melapor ke SPKT Polres Trenggalek, kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim dan dilakukan proses penyidikan dan dipersangkakan pasal kepada tersangka, yaitu setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat
atau rangkaian kata bohong menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. Kemudian disangkakan pasal 486 KUHP yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dipidana karena penggelapan sebagaimana pasal yang dimaksud, yaitu dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.